Terbukti, skripsi Jokowi datang dari masa depan, alias hasil rekayasa. Seorang politikus PSI di medsosnya mengupload ijazah Jokowi yang diklaim ijazah asli Jokowi. Lalu ada yang melakukan tes atau uji keaslian dengan ELA analisis. ELA dapat mengidentifikasi area dalam gambar yang memiliki tingkat kompresi yang berbeda. ELA atau Error Level Analysis adalah teknik analisis gambar digital yang dapat mengidentifikasi pemalsuan gambar. Dari dua foto ijazah tersebut, hasil ELA adalah ijazah Jokowi yang diposting kader PSI tampak seperti gambar buatan komputer atau dimodifikasi. Sementara ijazah yang lain tidak ada tingkat kesalahan yang terdeteksi. Waduh, bisa gawat nih Pak Jokowi. Ke depan Pak Kasmujo, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, saya yakin itu pembimbing abel-abel. Masa skripsi jauh kali udah gitu, katanya mengaku pembimbing, tapi di sinilah ini nggak ada namanya Kasmujo. Ya, Kasmujo. Di sini iya Insinyur Kasmujo MS. Di sini pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Terus kita lihat naskahnya, karena saya kemarin ke UGM, ada prakata di dalamnya. Di sini pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Meskipun di lembar pengesahan skripsi tadi profesor, ini doktor saja. Oke lah, salah ketik katanya. Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro selaku dosen pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Sunardi selaku dekan Fakultas Kehutanan. Terus mana Pak Kasmujo ini? Di mana? Dia mengaku membimbing Joko Widodo. Dan dia bahkan mengatakan, ya, testimoninya Joko Widodo itu sejak dulu ketika kuliahnya orangnya disiplin. Dia berhasil menyelesaikan studi dengan cepat selama lebih kurang 5,5 tahun. Dibanding teman-temannya kuliahnya yang rata-rata di atas 7 tahun. Hebat ya. Saya dulu mengenal yang tahun-tahun seperti itu 7 tahun memang yang benar kuliah ya. Itu termasuk cepat karena dulu rata-rata ditempuh sekitar 7 tahun. Ya inilah Pak Kasmujo itu mengaku pembimbingnya, tapi di sini nggak ada. Deskripsinya Joko Widodo kan sudah baik di lembar pengesahan maupun di prakata ucapan terima kasih, inilah isinya. Agak kejanggalan, memang ada kejanggalan bahwa kenapa ijazahnya pakai fotonya ya, kenapa pakai kacamata gitu. Karena setahu saya berapa kali saya bikin ijazah juga nggak boleh gitu pakai kacamata. Karena kan dulu kan studio foto atau fotografer itu kan pasti pakai blitz ya, pakai cahaya gitu loh, untuk memfoto gitu dari dulu tuh kameranya ya. Jadi kalau ada kacamata itu ditakutkan untuk memantulkan cahaya gitu, jadi matanya nggak bakal kelihatan jelas gitu. Dan kita nggak bisa semena-mena, gue mau pakai kacamata, mau apa loh, nggak bisa begitu, saklek gitu, urusan kacamata tuh nggak boleh gitu loh. Saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik. Misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya.
Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu. Kedua, kok nggak pernah nongol gitu loh ijazah aslinya. Ya kalau gue dituduh nih misalnya, lu sarjana palsu lo, ya gue tinggal buka lemari ya kasih nih ijazah gue, lo liatin sampai puas gitu, lo fototin deh ijazah gue itu ya. Ini tuh cuman ngasih fotokopian gitu loh. Kalau hilang itu pasti ada surat keterangan kehilangan gitu loh, dan minta kalau nggak salah ya itu bisa diurus gitu ke universitasnya gitu, walaupun nggak bisa lagi dikeluarkan yang persis. Agak janggal sih, agak janggal. Jadi di persidangan beliau juga tentang ijazah palsu ini juga nggak pernah nongol gitu, selalu diwakilkan sama pengacara gitu. Kenapa? Kalau gue sih ya tinggal tunjukin aja sih gitu. Ini loh SD gue, SMP gue, SMA gue, segala macam. Berhubung hingga detik ini UGM masih tak keluarkan statemen pengakuan dan makin banyak buzzer yang lakukan pembelaan berbekal makian, katanya dan klaim kosong, maka biar rilis kali ini khusus bahas skripsi Mukidi. Sebagai catatan, semua file kami dapatkan dari ETD UGM. Dan kami mengajak publik untuk ikut serta membuktikannya sendiri. Dan sebagai catatan juga, tampilan serta bentuknya sudah dikonfirmasi secara sengaja oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana saat wawancara dengan Kompas. Kami temukan fakta bahwa dokumen dibuat pada tahun 2018 dan diproduksi menggunakan Foxit Phantom PDF. Artinya file ini adalah hasil konversi dari Microsoft Office ke bentuk PDF, bukan hasil scan. Karena adanya kesesuaian pada tampilan hasil download dari ETD UGM yang kami analisa dan apa yang sengaja dipertontonkan oleh Dekan Fakultas UGM saat diwawancarai Kompas, maka terbukti bahwa skripsi Mukidi benar-benar dari masa depan. Kami tak ingin gerakan moral ini ternodai dan dianggap punya motif lain. Kami yakin 99% kasus ini tak akan bisa diproses hukum dengan jujur dan adil. Kecuali rakyat berkuasa dan hukum tak lagi main mata.